A few moments later. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau organisasi yang dilakukan dengan konteks bisnis atau kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari komunikasi bisnis adalah untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi bisnis, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi, meminta masukan, meminta persetujuan, atau merespon pertanyaan. Salah satu komunikasi yang jelas akan memudahkan dalam penyampaian pesan dengan tepat. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan. Dalam komunikasi bisnis, ada yang mengirim, yang menyampaikan pesan, dan ada yang menerima pesan. Penting untuk memperhatikan siapa yang akan menerima pesan tersebut agar pesan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penerima. Yang ketiga yaitu jenis pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi bisnis dapat berupa informasi, instruksi, permintaan, pujian, atau keluhan. Penyampaian pesan yang harus jelas, singkat, dan padat agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang keempat, media komunikasi. Jadi, ada berbagai macam media komunikasi yang dapat dilakukan dalam bisnis seperti email, surat, telepon, rapat presentasi, dan media sosial lainnya. Pemilihan media komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi bisnis. Yang kelima yaitu etika komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai bisnis. Keharusan untuk jujur dan terbuka, menghormati penerima pesan adalah hal yang penting dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir yaitu umpan balik. Setelah menyampaikan umpan balik, pesan untuk dapat menyampaikan umpan balik dari penerima pesan, hal ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah pesan telah dipahami dengan baik atau perlu disampaikan ulang dengan cara yang berbeda. Yang keenam yaitu umpan balik. Setelah menyampaikan umpan balik, pesan untuk mendapatkan umpan balik dari penerima pesan, hal ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah pesan telah dipahami dengan baik atau perlu disampaikan ulang. Dengan cara yang berbeda, dengan memperhatikan hal-hal yang di atas, komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan bisnis dapat disampaikan dengan baik. Selanjutnya, seberapa penting komunikasi bisnis? Jadi, komunikasi bisnis penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antar karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Di sini ada jenis komunikasi bisnis. Itu pertama internal, menciptakan budaya kerja positif dan pencapaian visi perusahaan. Yang kedua, eksternal, meningkatkan reputasi dan memperluas jaringan. Yang ketiga, pemasaran, menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, manajerial, kepemimpinan dan motivasi tim. Yang kelima yaitu menangani represi negatif. Dan terakhir, digital, meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Selanjutnya, fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama itu informatif, memberikan informasi tentang situasi perusahaan, target pasar, konsumen, dan pesaing. Yang kedua, persuasif, itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan, seperti membangun komitmen karyawan, meyakinkan investor, dan menarik konsumen. Yang ketiga, kontrol, itu mengarahkan kegiatan dan memastikan standar operasional kerja terlaksana. Yang keempat, emotif, itu meningkatkan penerimaan pesan dengan melibatkan emosi dan umpan balik. Yang terakhir adalah koordinasi,
itu menciptakan kesatuan dan kohesi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman terjadi karena faktor-faktor penghambat seperti masalah dalam mengembangkan pesan, seperti keraguan, ketidakbiasaan, pertentangan emosional. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan, yaitu faktor fisik, seperti penampilan gaya rambut yang rapi, pesan bermakna ganda. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan, gangguan konsentrasi, dan kondisi lingkungan. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan, yaitu perbedaan latar belakang, bahasa, dan reaksi emosional. Kesalahpahaman juga dapat terjadi karena pesan berantai, gangguan fisik, pesan bermakna ganda, saluran komunikasi yang tidak tepat, kurang memperhatikan pesan, komunikasi yang tidak etis, dan informasi yang membeludak. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang mengenai komunikasi bisnis dalam organisasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya materi tersebut, mari kita simak baik-baik videonya. Komunikasi merupakan aspek penting dalam setiap organisasi. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya yang lebih efisien dan efektif. Ada beberapa jenis komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal, yang dimana komunikasi di dalam organisasi seperti rapat dan email. Yang kedua, komunikasi eksternal, komunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan dan mitra. Yang ketiga yaitu komunikasi formal, di mana komunikasi resmi yang mengikuti prosedur organisasi. Yang keempat yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi tidak resmi yang terjadi di luar jalur resmi organisasi. Komunikasi efektif dalam organisasi yang pertama itu menjelaskan dengan jelas dan ringkas. Jadi, pesan yang mudah dipahami tanpa ambigu. Yang kedua itu bersikap terbuka. Jadi, kita mempersilahkan feedback dan pertanyaan. Yang ketiga itu memperhatikan penerima, jadi menyesuaikan pesan dengan penerima. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam komunikasi bisnis dalam organisasi? Ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu perbedaan budaya, yaitu menghilangkan kesalahpahaman antar budaya. Yang kedua, teknologi, di mana memahami dan menguasai teknologi di zaman yang sekarang ini. Yang ketiga itu komunikasi yang kurang jelas, yaitu pesan yang ambigu dan tidak jelas. Yang keempat yaitu mengelola konflik secara konstruktif. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa peran komunikasi bisnis dalam keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, itu menghindari kesalahan dan pemborosan. Yang ketiga, memperkuat loyalitas, yaitu meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Yang keempat yaitu mempercepat pertumbuhan, yaitu mempermudah akses informasi dan kolaborasi antar organisasi. Oke, penjelasan berikutnya tentang masalah komunikasi dalam organisasi dan bisnis, serta solusi untuk mengatasinya. Masalah komunikasi dapat mempengaruhi kinerja tim, hubungan antar anggota, dan pencapaian tujuan bersama. Beberapa hambatan komunikasi meliputi ketidakjelasan informasi, perbedaan interpretasi pesan, kurangnya umpan balik, penggunaan platform digital yang kurang efektif, perbedaan budaya, dan penggunaan jargon. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk membangun budaya komunikasi terbuka, di mana anggota merasa aman untuk berkomunikasi, serta mengadakan workshop komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Intinya, komunikasi yang efektif dan jelas. Oke, untuk selanjutnya, komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Komunikasi yang efektif berkontribusi pada yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional, di mana informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu,
untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, membangun budaya organisasi positif, di mana karyawan merasa didengar dan dihargai sehingga lebih terlibat dan termotivasi dalam pekerjaan. Di sini ada beberapa jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu penyampaian. Ada dua. Yang pertama verbal, yaitu melalui kata-kata baik lisan atau ucapan maupun tertulis. Yang kedua non-verbal, melalui bahasa tubuh, gerakan, ekspresi wajah, atau simbol-simbol. Yang kedua yaitu perilaku, yaitu perilaku yang spontan, jadi tindakan spontan tanpa perencanaan. Yang kedua ada recorded, yaitu tindakan berdasarkan skrip atau rencana. Yang ketiga contrived, yaitu tindakan yang dibuat-buat. Ketiga keberlangsungan, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama synchronous, terjadi secara langsung dan real time, contohnya perkataan tatap muka, telepon, dan video call. Yang kedua ada asynchronous, itu pengirim dan penerima tidak berinteraksi pada waktu yang sama, contohnya email, pesan, teks, atau forum diskusi online. Yang keempat yaitu maksud komunikasi dalam organisasi, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama informatif, yaitu menyampaikan informasi atau fakta-fakta. Yang kedua persuasif, yaitu mempengaruhi pikiran, sikap, atau perilaku penerima. Yang ketiga instruktif, yaitu memberikan instruksi atau perintah. Yang keempat yaitu ekspresi, yaitu mengekspresikan emosi, perasaan, atau pengalaman pribadi. Selanjutnya yang kelima yaitu ruang lingkup. Dalam komunikasi bisnis dalam organisasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu internal, itu komunikasi di dalam organisasi. Yang kedua eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan atau pemasok. Yang ketiga yaitu antar budaya, di mana komunikasi antar budaya dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat yaitu penyebaran pesan kepada audiens yang besar melalui media massa seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kelima yaitu interaksi antar individu dalam konteks yang lebih intim atau pribadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi membahas tentang komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya materi tersebut, simak baik-baik ya videonya sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis terhadap perusahaan? Jadi, komunikasi bisnis terhadap perusahaan yaitu merujuk pada seluruh aktivitas, penyampaian, dan penerima informasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang terjadi antara perusahaan dengan pihak internal seperti karyawan dan manajemen, maupun eksternal yaitu tentang pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk pencapaian tujuan bisnis seperti meningkatkan penjualan, membangun reputasi baik, menjalin hubungan yang kuat dengan stakeholder, dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. Komunikasi ini melibatkan berbagai saluran, dari rapat internal yaitu melalui email, surat resmi, presentasi, iklan, hingga media sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi antar budaya. Nah, di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Budaya merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang yang bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu, dan budaya berbentuk identitas individu atau kelompok. Untuk pengertian komunikasi antar budayanya adalah komunikasi antar budaya merupakan pertukaran informasi, ide, dan nilai antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, melibatkan pemahaman dan penyesuaian
pengertian terhadap perbedaan budaya. Terjadi dalam konteks verbal atau non-verbal. Jadi, komunikasi verbal itu meliputi lisan ataupun tulisan, sedangkan non-verbal yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah atau penampilan fisik. Mengapa sih penting kita harus mempelajari komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya sangat penting untuk mengatasi kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim dengan latar belakang budaya yang berbeda, dan menjalin hubungan yang harmonis dan produktif dalam era globalisasi. Ada beberapa hambatan komunikasi bisnis antar budaya yang sering terjadi. Yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Perbedaan bahasa dapat menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan pesan dan memahami pesan yang diterima. Kesalahpahaman dapat terjadi karena arti kata yang berbeda, bahkan jika kedua belah pihak menggunakan bahasa yang tidak sama. Kedua, perbedaan nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berinteraksi. Misalnya, dalam beberapa budaya, komunikasi yang langsung dan terbuka dianggap positif. Sedangkan dalam budaya lain, pendekatan yang lebih halus dan tidak langsung lebih dihargai. Stereotip dan prasangka. Stereotip adalah pandangan umum yang seringkali tidak akurat tentang suatu kelompok budaya. Sedangkan prasangka, sikap negatif yang dimiliki seseorang terhadap kelompok tertentu. Keduanya dapat menghalangi individu untuk berkomunikasi secara efektif dan terbuka dengan orang lain dari budaya lain. Yang keempat, perbedaan gaya bahasa. Cara berkomunikasi seseorang dipengaruhi oleh budayanya. Perbedaan dalam bahasa, tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, dalam beberapa budaya, kontak mata yang intens dianggap sebagai tanda kesopanan, sedangkan dalam budaya lain kontak mata dianggap tidak sopan. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran budaya. Kesadaran budaya adalah pemahaman tentang perbedaan budaya dan pengaruhnya terhadap komunikasi. Ketika seseorang tidak memiliki kesadaran budaya, mereka cenderung mengabaikan perbedaan budaya dan berkomunikasi dengan cara yang sama dengan orang lain dari budaya mereka sendiri. Yang keenam yaitu perbedaan persepsi dan interpretasi, yaitu seseorang dari budaya yang berbeda dapat menginterpretasikan pesan dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dalam nilai, norma, dan pengalaman hidup. Yang ketujuh tentang budaya organisasi. Hambatan ini, setiap organisasi memiliki budaya sendiri yang dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Perbedaan budaya organisasi dapat menimbulkan konflik dan kesulitan dalam berkomunikasi antar budaya. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya sangat penting karena dapat menciptakan hubungan yang baik dengan latar budaya yang berbeda. Dan dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar budaya dengan latar belakang yang berbeda. Setelah kita mempelajari tentang komunikasi antar budaya, sekarang kita mempelajari etika komunikasi dalam teknologi. Etika komunikasi mengatur perilaku komunikasi individu atau organisasi dalam berinteraksi dengan teknologi, seperti internet, media sosial, email, dan konferensi video. Prinsip etika yang perlu dipegang teguh dalam komunikasi melalui teknologi. Yang pertama itu kebenaran dan akurasi. Jadi, pastikan informasi yang disampaikan benar dan akurat. Yang kedua, kesopanan dan hormat. Menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara. Yang ketiga itu privasi dan kerahasiaan. Jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Jelaskan tujuan dan maksud komunikasi yang ingin disampaikan. Kedua, etika komunikasi dalam bermedia sosial.
Ada beberapa etika yang baik dalam bermedia sosial. Yang pertama itu hindari membagikan konten yang tidak pantas atau ilegal. Yang kedua, mencegah bullying dan pelecehan online. Yang ketiga, dilarang membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tentang etika komunikasi dalam email. Gunakan subjek yang jelas dan relevan. Yang kedua, tulis pesan yang singkat dan jelas. Yang ketiga, yaitu hindari menggunakan bahasa yang tidak sopan dan kasar. Yang keempat, tentang etika komunikasi dalam konferensi video. Pastikan koneksi internet stabil, gunakan perangkat yang memadai. Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati privasi orang lain. Berikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Yang kelima, konsekuensi pelanggaran etika komunikasi. Ada beberapa: kehilangan kepercayaan, kerusakan reputasi, konflik dan sengketa, kehilangan kesempatan tindakan hukum, kehilangan privasi, dan dampak psikologis. Kelima, mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyebaran informasi dan membantu mengembangkan bisnis online saat ini. Bisnis online banyak digemari karena fleksibilitasnya. Kemajuan teknologi informasi dan koneksi internet yang mudah dan terjangkau dapat mendorong pertumbuhan bisnis online. Yang ketujuh, tentang etika komunikasi dalam penggunaan media sosial. Penting untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda saat ini atau disebut dengan Gen Z tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan kesadaran, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu meningkatkan pengetahuan tersebut. Jadi, teman-teman, komunikasi dalam teknologi pun sangat penting karena kita dapat mengetahui pengetahuan, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, kita bisa berbisnis online. Oleh karena itu, komunikasi dalam teknologi juga ada etikanya. Kita harus menghindari privasi orang lain dan kita harus menghindari pelecehan bullying. Materi selanjutnya mengenai pusat bisnis. Pusat bisnis adalah area di dalam kota yang menjadi pusat konsentrasi aktivitas ekonomi. Disinilah berbagai perusahaan, baik besar maupun kecil, perkantoran bertransaksi dan menjalankan operasional bisnis mereka. Ciri-cirinya yaitu gedung-gedung tinggi yang biasanya didominasi oleh gedung-gedung pencakar langit yang menampung kantor-kantor perusahaan. Contohnya, Central Business District atau disebut dengan CBD, yaitu area pusat bisnis utama di sebuah kota yang biasanya terletak di pusat kota dan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang paling ramai. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya. Yang pertama, tempat berkumpulnya perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Yang kedua, menjadi pusat kegiatan ekonomi kota, tempat banyak transaksi bisnis dan perdagangan terjadi. Yang ketiga yaitu tempat yang ideal untuk inovasi dan membangun jaringan profesional. Materi selanjutnya masih berkaitan dengan pusat bisnis yaitu surat bisnis. Jadi surat bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berbagai tujuan. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama, formal, digunakan untuk keperluan resmi seperti perjanjian dengan investor atau klien. Yang kedua, informal, itu digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, atau ucapan terima kasih. Tujuannya yaitu yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, menjalin kerjasama, yang ketiga, mengajukan permintaan atau penawaran, yang keempat, menyampaikan pernyataan resmi, yang kelima, mendokumentasikan perjanjian, yang keenam, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Berikut ini adalah struktur surat bisnis.
Yang pertama, kepala surat, yang kedua tanggal, yang ketiga alamat penerima, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, di dalamnya ada paragraf, pembukaan, inti, dan penutup. Yang keenam, ada salam penutup, yang ketujuh tanda tangan, dan yang terakhir lampiran jika ada. Kesimpulannya yaitu tentang pusat bisnis dan surat bisnis merupakan sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan komunikasi bisnis. Pusat bisnis menjadi pusat aktivitas ekonomi dan komersial, sedangkan surat bisnis menjadi alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berbagai tujuan. Materi selanjutnya mengenai proposal. Ada pengertian, manfaat, ciri, dan struktur. Yang pertama, pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana atau usulan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut menurut para ahli, Mulyana 2012, proposal adalah dokumen yang berisi usulan tentang suatu rencana atau kegiatan disusun sistematis untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan. Yang kedua, manfaat proposal. Ada beberapa manfaat proposal sebagai berikut. Pertama, sebagai rencana, yaitu mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pemegang pelaksanaan, yaitu membuat acara atau kegiatan berjalan dengan baik dan sistematis. Yang ketiga, yaitu penjelasan kepada pihak terkait, yaitu memberitahukan tentang kegiatan yang direncanakan. Yang keempat, memperoleh dukungan finansial, yaitu meyakinkan donatur atau sponsor untuk memberikan dukungan material maupun finansial. Yang kelima, yaitu menjalin kerjasama, meyakinkan donatur untuk menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara. Yang keenam, yaitu sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Yang ketujuh, alat evaluasi, yaitu memberikan gambaran sukses tidaknya suatu kegiatan. Yang kedelapan, memperluas jaringan kerja dan komunikasi, membantu dalam membangun dan memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Selanjutnya mengenai ciri-ciri proposal. Ada beberapa ciri-ciri proposal. Yang pertama, merangkum kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, singkat, yaitu memberikan informasi pokok acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, yaitu pemberitahuan pertama suatu kegiatan, di mana proposal diberikan kepada donatur atau instansi terkait sebelum acara. Yang keempat, yaitu berisikan tujuan, latar belakang acara. Yang kelima, lembaran pemberitahuan yang dijilid, yaitu proposal berbentuk lembaran-lembaran yang dijilid dan diserahkan kepada penyelenggara acara. Yang kelima, yaitu ada pihak yang mengajukan. Yang ketujuh, ada pihak yang menyetujui. Oke, selanjutnya ada macam-macam proposal. Di sini berdasarkan bentuknya, pertama formal, non-formal, dan semi-formal. Ada berdasarkan tujuan penulis. Yang pertama, proposal riset atau penelitian, yaitu mengadakan riset maupun penelitian. Yang kedua, proposal acara, yaitu mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga, yaitu proposal kegiatan, yaitu mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Yang ketiga, yaitu tentang proposal permohonan dana, yaitu mengajukan permohonan permintaan dana. Yang keempat, yaitu tentang proposal kerja praktek, di mana mengajukan permohonan kerja praktek. Berikut ini adalah fungsi proposal. Yang pertama, yaitu melakukan penelitian yang terkait dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, mendirikan usaha, yaitu mengajukan pendirian suatu usaha. Yang ketiga, yaitu mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, mengadakan acara-acara kegiatan tertentu seperti acara perayaan, pelatihan, perlombaan, dan seminar. Yang keempat, yaitu mengadakan dana atau mengajukan dana, yaitu pengajuan dana pada lembaga-lembaga sebagai bantuan terhadap acara atau pengembangan daya. Sini juga ada unsur-unsur proposal. Yang pertama itu waktu dan tempat pelaksanaan, yang kedua sasaran kegiatan, yang ketiga susunan panitia, yang keempat susunan acara, yang kelima rencana anggaran biaya, yang keenam penutup, dan yang terakhir yaitu pengesahan.
Yang terakhir, efektivitas dan struktur proposal. Aktivitas proposal yang pertama itu kejelasan tujuan, yaitu membuat proposal mencapai tujuannya, memungkinkan pihak yang membaca atau memberikan persetujuan, dukungan, atau pendanaan. Yang kedua, struktur yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga yaitu penyajian data dan fakta yang relevan, memberikan informasi dan yang mendukung rencana. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang tepat dan persuasif, di mana menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan yang ditentukan atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak penerima. Berikut ini adalah struktur proposalnya. Yang pertama ada judul proposal, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada nama kegiatan, yang keempat tema kegiatan, yang kelima tujuan kegiatan, dan yang keenam yaitu landasan kegiatan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu proposal adalah rencana kegiatan kerja yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan dari pihak lain. Jadi untuk materi berikutnya mengenai laporan. Apa sih laporan? Jadi laporan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi secara sistematis dan objektif. Informasi ini berupa data, fakta, hasil penelitian, atau kejadian yang disusun tujuan tertentu. Sederhananya, laporan adalah cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain secara tertulis. Oke, berikutnya itu tujuan laporan. Laporan berfungsi sebagai alat komunikasi antara pembuat laporan dan pembaca, baik secara internal di perusahaan maupun dengan pihak luar. Laporan juga berfungsi sebagai catatan tetap dan alat pemecahan masalah. Fungsi laporan sebagai berikut. Pertama, ada pertanggungjawaban dan pengawasan, yaitu membantu dalam proses akuntabilitas dan pengawasan kegiatan. Yang kedua, penyampaian informasi. Jadi memberikan informasi terkait perkembangan aktivitas. Yang ketiga yaitu bahan pengambilan keputusan, itu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat itu membina kerjasama, yaitu memperkuat hubungan dan koordinasi antar bagian atau unit. Yang kelima itu memperluas ide atau tukar pengalaman sebagai sarana berbagai ide dan pengetahuan. Berikut ini adalah syarat-syarat laporan. Yang pertama itu harus benar, itu informasi yang disampaikan akurat dan sesuai fakta. Yang kedua itu langsung pada sasaran. Yang ketiga itu lengkap, jadi semua informasi yang diperlukan untuk memahami isi laporan. Yang ketiga itu tegas dan konsisten. Yang keempat itu tepat waktu, disampaikan sesuai dengan tepat waktu yang ditentukan. Yang kelima itu tentang tepat penerimaannya. Adapun cara membuat laporan bisnis yang baik. Jadi, laporan bisnis yang baik harus meliputi beberapa. Yang pertama itu informasi akurat, yang kedua itu isu menunjukkan pertimbangan penulis yang baik, yang ketiga yaitu format, gaya, dan organisasi, jadi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Adapun penggolongan laporan bisnis dapat digolongkan berdasarkan yang pertama itu fungsinya yaitu informasi dan analisis, yang kedua laporan, yang ketiga formalitas yaitu formal atau non formal, yang keempat yaitu keaslian, yang kelima frekuensi yaitu berkala atau khusus, yang keenam yaitu jenis atau penampilan, yang ketujuh yaitu kegiatan proyek atau laporan, pendahuluan, perkembangan atau akhir, yang terakhir yaitu pelaksanaan pertemuan, agenda, resolusi, notulen atau laporan pertemuan. Selanjutnya tentang sistematika penulisan laporan. Jadi laporan terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, manfaat, batas masalah, dan sistematika penulisan. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka yang berisi tentang definisi mekanisme, parameter proses, jenis parameter, kelebihan dan kekurangan, gas pelindung polisling. Yang ketiga itu bab 3, metodologi yaitu tentang metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja, prosedur penelitian, alat dan bahan. Yang keempat itu bab 4, hasil dan pembahasan tentang pemaparan dan analisis data hasil pengujian. Yang kelima itu bab 5, penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran.
Jadi, kesimpulannya yaitu laporan merupakan alat penting bagi pemimpin untuk menginformasikan dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Materi terakhir yaitu tentang teknologi komunikasi dan pengaruhnya terhadap komunikasi. Sebelumnya, di sini ada pengertian teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi adalah peralatan dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Contohnya, teknologi komunikasi seperti word processor, printer laser, mesin fax, video type, email, internet, dan telepon. Selanjutnya, pedoman penelitian komunikasi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu memilih teknologi komunikasi yang tepat harus dipertimbangkan, di mana harapan penerima pesan, waktu dan biaya, sifat dari pesan, dan perlunya penampilan. Selanjutnya, teknologi komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama, komunikasi bisnis pada umumnya bersifat resmi dan dapat dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik, dan di mesin tik atau dicetak atau menggunakan email. Yang terakhir, menyusun dokumentasi cetak. Berikut beberapa pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Perubahan dalam cara berkomunikasi. Pertama itu aksesibilitas, yaitu komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, media baru, yaitu munculnya platform seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan email. Yang ketiga itu bahasa baru, menggunakan emoji, GIF, dan singkatan. Ada beberapa dampaknya. Ada dampak positif yang meliputi memungkinkan koneksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Yang kedua, efisiensi, yaitu komunikasi bisnis dan pribadi menjadi lebih efisien. Yang keempat, yaitu akses informasi. Internet memberikan akses informasi yang tak terbatas. Ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, miskomunikasi. Yang kedua, ketergantungan karena terlalu sering menggunakan teknologi. Yang ketiga, itu privasi. Jadi data pribadi menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan. Kesimpulannya yaitu tentang teknologi komunikasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penting untuk menggunakan teknologi secara bijak agar dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kelemahannya. Baik, di sini adalah kesimpulan materi dari awal sampai akhir, yaitu mengenai komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau kelompok, di mana komunikasi juga sangat penting dalam perusahaan, pelanggan, budaya, atau mitra bisnis, karena komunikasi dapat menjalin hubungan yang baik dan efisien